Beberapa waktu yang lalu pas aku lagi scroll sosial media, aku nemuin konten yang berisikan kalau ada anak SMP yang masih belum bisa membaca. Ratusan siswa di sejumlah sekolah menengah pertama di Kabupaten Buleleng. Adanya ratusan siswa sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Buleleng, Bali tidak bisa baca tulis. Ya sekitar 400 siswa yang ada di Buleleng belum bisa membaca. Ya dari beberapa siswa tersebut ada yang masuk dalam kategori belum bisa membaca, ada yang masuk di dalam kategori belum lancar membaca. 400 siswa. Itu banyak loh teman-teman. Dan aku mikir ini sudah anak SMP loh, bukan anak SD lagi. 6 tahun di sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6, ngapain aja gitu kan? Gimana caranya teman-teman belajar ketika kalian belum bisa membaca? Nah itulah yang ngebuat aku heran. Aku baca lagi beritanya, aku cari tahu penyebabnya. Ya di antaranya ada yang disebabkan oleh kebijakan kenaikan kelas otomatis, kurangnya motivasi belajar, kurangnya dukungan keluarga, dan yang terakhir yang menurutku menarik untuk dibahas di video kali ini yaitu disleksia. Setelah tahu salah satu penyebabnya yaitu disleksia, aku langsung mikir, emang ada ya hubungannya disleksia dengan kemampuan membaca seseorang? Soalnya ya setauku disleksia itu seseorang yang kesulitan dalam mengingat sesuatu, seseorang yang suka nulis kebalik-balik. Nah itulah yang aku pahami mengenai disleksia. Dan ternyata setelah aku cari tahu mengenai disleksia, aku baca-baca artikel, oh oke, ternyata disleksia tidak sesimpel yang aku pikirkan. Jadi ya dari sana aku penasaran dan ingin menggali lebih dalam mengenai disleksia. Ya udah, dengan bertaburannya informasi sebanyak ini, segratis ini teman-teman, bukan menjadi alasan buat kita untuk tidak mencari tahu apa yang ingin kita ketahui dan ingin kita pelajari. Setelah mendapatkan informasi yang aku butuhkan, ya cukup pahamlah mengenai disleksia. Dan sekarang di video kali ini aku ingin membagikannya ke teman-teman semua. Tapi sebelum lanjut, disclaimer dulu. Aku bukan seorang expert, aku bukan seorang psikolog, tapi aku hanya seorang pembelajar yang ingin membagikan sesuatu yang aku ketahui. Kalau kita ngelihat datanya secara global, ada sekitar 700 juta orang yang mengalami disleksia. Yaitu berarti 1 dari 10 orang bisa saja mengalami kondisi ini. Di Amerika Serikat, di US, ada sekitar 40 juta orang dewasa yang diperkirakan mengalami disleksia. Tapi penting banget teman-teman untuk kita ketahui bersama, setiap orang yang mengalami disleksia mengalami kondisi yang berbeda-beda. Entah itu dimulai dari gejalanya atau tingkat keparahannya. Ada yang ringan, ada juga yang cukup parah. Jadi ya nggak bisa kita pukul rata teman-teman. Kalau ada satu orang yang mengalami disleksia, kita simpulin nih, kalau orang lain juga mengalami gejala disleksia yang sama. Kalau kita lihat secara harfiah, disleksia ya berarti seseorang yang kesulitan dengan kata-kata. Dan kalau teman-teman search di internet mengenai definisinya, disleksia ya adalah sebuah kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memproses bahasa, terutama dalam hal menulis, membaca, dan mengeja. Ya, seorang yang mengalami disleksia ini mengalami kesulitan teman-teman di saat mereka memproses bahasa dibanding orang pada umumnya. Jadi ya sekarang kalau aku ngelihat ada anak-anak SMP yang masih belum bisa membaca dikarenakan mereka disleksia, aku bisa mewajarkan hal tersebut gitu loh. Tapi yang ngebuat aku kesel, kenapa hal seperti ini, hal sekrusial ini baru diketahui pas mereka SMP teman-teman. Kenapa nggak sejak awal gitu loh. Kan enak kalau diketahui sejak dini, seorang expert atau seorang ahli di bidangnya bisa memberikan pendekatan yang tepat untuk teman-teman yang mengalami kesulitan membaca dikarenakan mereka disleksia. Nah ini yang membedakan teman-teman yang disleksia dan tidak disleksia. Buat teman-teman yang lancar membaca, di saat kalian membaca, otak lebih banyak mengarahkan aktivasi ke struktur bagian kiri, left hemisphere. Dan buat teman-teman yang disleksia ini, di saat mereka membaca, aktivasi di bagian kiri ini cenderung lebih sedikit teman-teman dibanding teman-teman yang lancar membaca. Tapi di saat itu pula, teman-teman yang disleksia menunjukkan aktivasi yang berlebihan di otak bagian kanan saat mereka membaca. Nah itulah yang membedakan. Nah itulah yang ngebuat teman-teman yang disleksia ini kurang efisien saat membaca. Orang yang disleksia itu bohong bang, mereka itu cuma malas belajar, makanya nggak bisa. Kita bakal gampang banget ngomong seperti itu, karena ya kita nggak ngerasain teman-teman. Kita nggak ngerasain apa yang mereka rasain, kita nggak mengalami apa yang mereka alamin.
Dan ini buat teman-teman yang bisa membaca, yang lancar membaca, dan penasaran apa sih yang dirasakan oleh teman-teman yang disleksia yang kesulitan dalam membaca. Coba kalian lihat video berikut. Gimana? Apakah kalian yang lancar membaca mengalami kesulitan? Nah, itulah yang kemungkinan dirasakan oleh teman-teman yang disleksia. Ya, ini bukan masalah penglihatan, tapi ya itu, mereka kesulitan dalam memprosesnya, teman-teman. Untuk teman-teman yang disleksia, sekarang aku bisa sedikit mengerti sih apa yang kalian rasain. Kalian ngerasa minder, ketika teman-teman kalian yang lain bisa membaca, kalian belum. Kalian ngerasa ketertinggalan. Ya, menurutku wajar aja nggak sih? Tapi ya itu teman-teman, perlu digarisbawahi, yang namanya disleksia itu tidak mempengaruhi kecerdasan seseorang. Ya, jadi ya walaupun kalian kesulitan membaca, itu bukan berarti kemampuan kalian di bawah rata-rata. Nah, ini sebagai kesadaran untuk kita sendiri agar bisa lebih memahami teman-teman yang disleksia. Biasanya gejala umumnya ya mereka mengalami keterlambatan berbicara, mereka kesulitan dalam mengingat sesuatu, mereka sulit dalam memproses bahasa, mereka suka nulis kebalik, dan bahkan ada juga teman-teman yang kesulitan sama suatu hal yang berhubungan dengan matematika. Ya tadi kan aku sempat ngomong kalau disleksia tidak mempengaruhi kecerdasan seseorang. Ya walaupun teman-teman disleksia, teman-teman kesulitan dalam membaca, itu bukan berarti teman-teman tidak bisa memaksimalkan potensi yang kalian punya. Banyak tokoh publik yang aku lihat, bahkan sering aku tonton, dan aku kaget ketika mereka bilang dirinya disleksia. Ya salah satunya Bang Ferry, teman-teman. Beliau pernah bilang kalau dirinya disleksia ringan lebih tepatnya. Nah, di kasusnya Bang Ferry ini, beliau kesulitan dalam hal menulis. Bahkan sampai sekarang pun, beliau bilang kalau dirinya masih suka nulis kebalik-balik. Gue tuh disleksia ringan BTW. Jadi kadang tuh nulis kebalik-balik kayak gini. Jadi Muhammad, tapi pengennya nulis ya, itulah orang nggak tahu diri kan. Contoh lainnya lagi yaitu Om Deddy Corbuzier, teman-teman. Jadi ya beliau pernah bilang kalau dirinya disleksia. Nah, di kasusnya Om Deddy, beliau ini kesulitan dalam mengingat sesuatu, terutama nama orang sama jalan. Jadi ya kalau beliau mau keluar, itu harus ada yang nyupirin, teman-teman. Kalau enggak, solusinya ya beliau pakai Google Maps. Karena katanya setiap Om Deddy mau keluar itu seperti ngelihat jalan baru. Nah, itulah teman-teman, gejalanya setiap orang bisa sangat-sangat bervariasi. Di DSM-5, disleksia itu masuk dalam kategori learning disorder, teman-teman, gangguan belajar. Ya, disleksia adalah sebuah istilah untuk menggambarkan teman-teman yang kesulitan dalam membaca, baik itu dari segi tingkat kelancarannya, akurasinya, dan pemahamannya. Dan ada juga nih yang namanya diskalkulia. Nah, diskalkulia ini sebuah istilah untuk teman-teman yang kesulitan sama suatu hal yang berhubungan dengan matematika, baik itu dari segi tingkat pemahamannya, perhitungan, dan penalaran yang akurat. Kalau kita lihat-lihat lagi, disleksia itu kompleks banget, teman-teman, dan jenisnya pun macam-macam. Ya umumnya ada disleksia fonologis, ada disleksia surface, ada rapid naming disleksia. Dengan kita mengetahui dan memahami apa yang dialami teman-teman yang disleksia, nantinya seorang expert bisa memberikan pendekatan dan intervensi yang tepat. Aku sangat-sangat tidak menyarankan untuk teman-teman mendiagnosis diri sendiri. Karena apa? Ya kita nggak memiliki kompetensi di bidang itu, teman-teman. Setelah kita melihat seperti apa kesulitan yang dialami teman-teman yang disleksia, ternyata ada sebuah kelebihan teman-teman yang dimiliki oleh mereka. Seperti di bidang kreativitas, kemampuan spasial, dan problem solving. Bahkan di beberapa sumber ada yang bilang seperti Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Tom Holland itu juga dibilang menderita disleksia. Apakah mereka sukses? Sukses besar. Mereka adalah seorang yang sukses dan terkenal di bidangnya masing-masing. Jadi ya buat teman-teman yang disleksia nggak usah minder karena faktanya disleksia yang nggak mempengaruhi kecerdasan seseorang. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku Kamal Tibrizi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sudah ya? Oke. Terima kasih.